Itu orang-orang dahulu mengatakan seperti itu. Dan ini ditiru oleh orang-orang musyrik Mekah. Diikuti ucapan-ucapan orang terdahulu. Di sini terjadi taklid buta. Di sini terjadi taklid buta. Manusia sukanya memang meniru sih. Tapi kalau meniru itu dengan buta tanpa dasar, itu namanya taklid buta. Laqad u'idna, demi sungguh telah dijanjikan kami, disertai dengan ancaman. Jadi wa'id itu janji yang disertai dengan ancaman. U'idna, laqad u'idna, sungguh telah dijanjikan kami, nahnu kami, wa abauna, dan bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Hada, terhadap ini, terhadap ancaman akan ada kebangkitan. Ada kebangkitan dari kematian, dari mati kemudian dibangkitkan hidup kembali, dan kemudian masuk di alam akhirat. Di alam akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tartil Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 548. Halaman 548 surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la
ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir ini Pak Jabbar ini termasuk Asmaul Husna ini, makanya namanya ada abdunya di depan. Iya, ada abdunya kan? Iya, Abdul Jabbar. Iya. Kalau Jabbar itu sifatnya Allah. Kalau abdu artinya hambanya Allah yang memiliki sifat Al-Jabbar. Ya. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Tafsir Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 347. Surah Al-Mu'minun ayat 81. Halamannya 347, Surah Al-Mu'minun ayat 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal qalu mithla ma qalal awwalun. Qalu a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun. Laqad wu'idna nahnu wa abauna hadza min qablu in hadza illa asatirul awwalin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, setiap pertemuan saya selalu mengawali bagaimana kita wajib bersyukur karena Allah masih memberi bimbingan kepada kita untuk menjalani hidup ini dan mengisi dengan sebaik-baiknya sisa umur kita ini
untuk kemudian kita menghadap kehadiratnya. Mudah-mudahan ketika kita diambil untuk menghadap kehadiratnya, diambil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Karena ini perjuangan yang sangat kritis pada saat nyawa seseorang atau nyawa kita dicabut oleh Allah, itu perjuangan yang sangat kritis. Untung dan ruginya seseorang ditentukan pada saat nyawa itu diambil. Oleh karenanya selalu kita mohon husnul khotimah, kehidupan husnul khotimah itu. Walaupun demikian bahwa husnul khotimah itu perlu diupayakan sejak dini, sejak dari awal, sejak jauh-jauh hari kita sudah mengusahakan husnul khotimah ini dengan mengintrospeksi diri kita untuk kemudian terus berada di dalam jalur Shiratal Mustaqim, jalan yang lebar dan jalan itu lurus. Mudah-mudahan seperti itu. Antara lain dengan menambah ilmu, karena seperti berkali-kali saya sampaikan, iman dan takwa kita serta kehidupan husnul khotimah itu tidak bisa kita peroleh tanpa adanya ilmu, dan tentu dengan hidayat Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak, bal qalu mithla ma qala al-awwalun. Ayat ini merupakan lanjutan ketika pada beberapa ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah memerinci perihal penciptaan alam semesta ini. Mulai dari penciptaan langit sehingga menghasilkan hujan dalam proses yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lain disebutkan melalui proses uapan air. Nah, kemudian naik ke atas, kemudian menjadi mendung, dan kemudian digiring oleh angin sampai pada suatu dataran tinggi yang terhalang mendung itu tidak terus. Akhirnya Kali Baru yang ada hambatan untuk giringan angin terhadap mendung itu terhambat di Kali Baru, sehingga Kali Baru curah hujannya sangat tinggi karena ada gunung raung dan sebagainya, sehingga uapan air laut yang ada di Muncar, ada di Banyuwangi itu naik ke atas menjadi mendung dan kemudian digiring oleh angin. Itu proses. Siapa yang mendatangkan angin? Siapa yang membuat uap itu air beruap dan sebagainya? Karena ada sinar matahari. Siapa yang membuat matahari itu? Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disusul dengan penciptaan bumi. Dalam ayat sebelumnya menjelaskan tentang hal itu. Bumi karena guyuran hujan yang asalnya kering kerontang, yang asalnya mati, menjadi hidup bumi itu, menumbuhkan tanaman-tanaman. Kemudian disusul juga tentang penciptaan binatang, khususnya binatang ternak, yang kemudian di situ memproduksi air susu. Sebagaimana pada ayat sebelumnya dijelaskan oleh Allah, air susu itu berada di tengah-tengah kotoran dan tengah darah dalam perut binatang. Jadi ada di tengah-tengah. Yang sebelah merupakan kotoran, latong, walaupun prosesnya masih berupa cairan. Baru kalau sudah matang, cairan itu menjadi agak padat, keluar kotoran. Kemudian sebelahnya ada darah, tapi enggak, susu ini murni keluar. Kan murni, tidak bau kotoran dan tidak berwarna darah. Dan begitu, apalagi ciptaan manusia yang begitu canggih. Mulai dari sperma, kemudian menjadi sesuatu yang menempel di dinding rahim dan seterusnya sampai kemudian terlahirkan ke muka bumi. Itu semuanya merupakan bukti kemahakuasaan dan bukti kemahaesaan dan juga bukti kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah mereka itu semua muncul dan tercipta dengan dirinya sendiri? Tidak mungkinlah.
Wong kursi saja mesti ada yang buat. Tak mungkin kursi itu jadi kursi sendiri. Mesti ada yang buat. Nah, yang membuat dengan ciptaannya, dengan kursinya beda. Tidak sama. Kalau sama tidak bisa. Tidak bisa menciptakan. Juga begitu manusia, langit, bumi, dan sebagainya. Beda dengan yang menciptakan, yaitu Allah. Kalau sama tidak bisa menciptakan. Dan itu logika-logika seperti itu wajib kita miliki. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya manusia merenungkan hal itu, berpikir tentang hal itu, tentang ciptaan-ciptaan Allah itu. Di dalam Al-Qur'an, perintah untuk berpikir, perintah untuk merenung itu ada di dalam sebuah ayat, kalau tidak salah di dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ada Pak Guru? Coba terjemahnya seperti apa? Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, itu jelas sekali perintah Allah agar supaya kita berpikir tentang ciptaannya ini. Berpikir. Kalau perlu bangun tengah malam kemudian keluar menengadah ke langit. Masya Allah. Begitu indah dan begitu canggih. Tidak tabrakan. Planet, bintang-bintang tidak tabrakan. Matahari lewat jalurnya sendiri. Allah yang mengatur. Kalau terjadi tabrakan planet-planet di atas langit, apa yang terjadi kan? Kiamat nanti. Tapi ini indah. Jadi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Silih bergantinya siang dan malam. Ada malam, ada siang, ada siang, ada malam. Datang dan pergi, bertambah dan berkurang. Karena ada bagian dari kehidupan ini, dari waktu ini, di mana malam lebih panjang dan terkadang siangnya yang lebih panjang. Mungkinkah dia terjadi sendiri? Tentu tidak. Ada yang ngatur, sehingga menghasilkan pergantian musim. Ada musim semi, ada musim rontok dan sebagainya. Itu antara lain karena silih bergantinya siang dan malam dan peredaran hal. La ayatin itu menjadi bukti kemahakuasaan Allah, menjadi bukti terhadap kebesaran Allah, kemahaesaan Allah dan maha sempurnanya Allah. Li'ulil albab, bagi orang yang punya akal, orang yang berakal dan punya hati. Akal itu dalam Al-Quran berkaitan dengan hati. Afidah berkaitan dengan hati. Jadi ada otak, ada akal, dan kemudian ada hati. Siapa mereka yang punya akal itu dan punya hati itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang berzikir dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring di lambungnya. Nah, yadhkurunallah di sini diartikan oleh ulama sebagai isyarat tentang perintah melaksanakan sholat. Dalam segala hal, sholat itu tidak bisa ditinggalkan selagi akal masih ada di kandung badan.
Selagi akal masih dikandung badan. Baru kalau sudah gila, itu sudah tidak terlepas kewajiban sholat ini. Tidak bisa ditinggal. Tidak bisa ditinggal. Beda dengan kewajiban yang lain. Puasa, zakat, apalagi haji. Bisa ditinggal kalau memang tidak mampu. Tapi sholat mampu tidak mampu selagi akal masih ada. Tetap wajib dilakukan. Lewat dengan segala cara. Berdiri, tidak mampu berdiri, duduk, tidak mampu duduk, berbaring atau telentang, tidak mampu berbaring atau telentang, segera dicarikan kain kafan. Iya, segera cari kain kafan. Dan berarti sudah selesai. Kenapa sholat begitu ketat ya? Yang pertama karena kewajiban sholat itu Nabi sendiri dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala menghadap kehadiratnya. Beda ketika bupati kirim interlokal atau apa orari itu ya, ke camat misalnya. Beda dengan camat-camat semua dipanggil menghadap bupati. Itu artinya ada hal yang sangat penting. Tapi kalau hal-hal yang biasa saja lewat apa namanya alat itu apa? Telegram. Ya lewat itulah alat-alat itu. Tapi ketika yang ada sesuatu yang sangat penting, dipanggil semua menghadap. Sama dengan itu. Allah begitu penting untuk mewajibkan sholat, Nabi dipanggil. Berjalan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, naik dari situ ke Mustawa Sidratul Muntaha. Ketemu Pak Asman. Ya, ketemu, tapi saya tidak bisa menerjemahkan. Ayat 13 sampai 15. Iya. Maka dabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa huwa sidratil muntaha. Itu dalilnya tentang mi'rajnya ada ya. Jadi karena dipanggil sendiri oleh Allah menghadap itu kemudian sholat tidak bisa ditinggal. Waktu dipanggil itu baginda Rasul itu melihat keajaiban ciptaan Allah. Melihat keajaiban ciptaan Allah. Sampai terlontar dari ucapan Rasulullah, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan dan segala keberkahan milik Engkau ya Allah. Melihat ciptaan. Akhirnya diabadikan dalam sholat itu. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu diabadikan dalam sholat. Menjadi tahiyat. Kemudian dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Iya, kesejahteraan buat kamu wahai Nabi Muhammad, kata Allah. Ini dialog wawancara. Dijawab lagi oleh Rasulullah, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Iya ya Allah, terima kasih telah didoakan, telah memberikan kami kesejahteraan, keselamatan. Tapi bukan hanya untuk kami, tapi untuk hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Masih ingat pada umatnya baginda Nabi. Assalamu alayka, kata Allah. Kemudian dijawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu diabadikan dalam sholat. Kalau tidak ada ini, tidak ada tahiyat ini, tidak usah sholatnya. Padahal itu proses. Ketika baginda Rasul dipanggil oleh Allah melaksanakan mi'raj itu. Kemudian diabadikan. Karena tema besarnya adalah kewajiban sholat. Nah, di awal kewajiban sholat itu 50 kali sehari semalam. Waduh, kalau 50 kali nggak bisa ke sawah Pak Haji Yunus ini. Yang ngantor nggak bisa ke kantor. Yang ke pasar tidak ke pasar. Kalau 50 kali ya sholat. Akhirnya begitu pulang dicegat oleh Nabi Musa. Nabi Musa ini memang agak kritis ya. Kritis. Kembali Muhammad, umatku itu tinggi-tinggi besar-besar, tak mampu. Apalagi umat kamu pendek-pendek. Kembali ke Allah. Sampai suruh kembali berbalik-balik. Akhirnya tinggal 5. Masih disuruh kembali lagi sama Nabi Musa. Wah, saya malu menghadap Allah kalau ini sudah 5 mau kembali lagi, minta keringanan, minta dispensasi. Akhirnya tetaplah 5. Yang 5 ini sudah banyak yang merasa berat untuk melaksanakannya.
Jadi yadhkurunallah, itu yang pertama, berzikir. Kemudian yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan berpikir, merenung, mencari pelajaran, mengambil pelajaran min khalqis samawati wal ard, dari ciptaan langit dan bumi. Jadi ada dua di sini, ada zikir dan ada fikir. Kalau kita ingin mendekati Allah, dua-duanya ini harus kita pergunakan. Ada fikir, ada zikir, kita berzikir kepada Allah, melaksanakan sholat. Nah, kemudian kita berpikir tentang ciptaannya ini. Akan ketemu nanti, akan menghasilkan ilmu dan akan menghasilkan ma'rifah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kedua-duanya ini kita pergunakan, zikir dan kemudian berpikir, sampai menghasilkan ucapan itu tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau menciptakan ini tidak sia-sia, tidak main-main. Semua ada hikmahnya. Ciptaan Allah semua ada hikmahnya. Yang menurut kami mengganggu, ada hikmahnya pasti. Orang ada hikmahnya, kata ada hikmahnya. Semua. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, itulah Bapak. Ayat ini berbunyi bal qalu mithla ma qalal awwalun. Banyak di antara manusia itu jangankan berpikir tentang ciptaan Allah, merenung tentang ciptaan Allah, bahkan mereka itu meneladani, bal qalu, bahkan mereka itu berkata mithla ma qalal awwalun, serupa dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang terdahulu. Mengikuti apa yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu. Apa ucapan orang-orang terdahulu itu? Dari umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Soleh, dan umat-umat yang lain. Mereka berkata, qalu idza mitna wa kunna turaban wa idzaman inna lamab'utsun. Mereka orang-orang terdahulu yang dijadikan ikutan oleh orang-orang musyrik Mekah itu berkata, idza mitna, apakah benar idza mitna, apabila kami telah mati, wa kunna turaban, dan kami telah menjadi debu, menjadi tanah, wa idzaman, dan tulang belulang yang berserakan, inna lamab'utsun, kami akan dibangkitkan. Itu orang-orang dahulu mengatakan seperti itu, dan ini ditiru oleh orang-orang musyrik Mekah, diikuti ucapan-ucapan orang terdahulu. Di sini terjadi taklid buta. Di sini terjadi taklid buta. Manusia sukanya memang meniru sih, tapi kalau meniru itu dengan buta tanpa dasar, itu namanya taklid buta. Oleh karenanya dalam ayat berikutnya, laqad u'idna nahnu wa abauna hadza min qablu in hadza illa asatirul awwalin. Laqad u'idna, demi sungguh telah dijanjikan kami, disertai dengan ancaman. Jadi wa'id itu janji yang disertai dengan ancaman. U'idna, laqad u'idna, sungguh telah dijanjikan kami, nahnu, kami, wa abauna, dan bapak-bapak kami, nenek moyang kami, hadza, terhadap ini, terhadap ancaman akan ada kebangkitan. Ada kebangkitan dari kematian, dari mati kemudian dibangkitkan hidup kembali, dan kemudian masuk di alam akhirat. Di alam akhirat. Karena seperti pada tema-tema sebelumnya, bahwa keniscayaan adanya alam akhirat itu mutlak. Karena adanya kebangkitan hidup. Nah, kemudian ada alam akhirat. Itu sesuatu yang pasti, yang mutlak. Sebab kalau tidak, akan terjadi banyak ketersia-siaan. Allah sia-sia mengutus malaikat Jibril, yang khususnya menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi. Allah sia-sia kemudian mengutus Nabi Muhammad, yang menurunkan ajaran tentang akidah, tentang akhlak, tentang syariat, kewajiban sholat misalnya, akan sia-sia. Kenapa Allah memerintahkan kita sholat? Kalau kelak tidak ada balasan.
Sama kan dengan orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat. Kalau begitu sia-sia, kita percuma sholat, kita percuma puasa, bahkan kita percuma haji, memenuhi perintah Allah. Kalau kelak tidak ada bedanya antara yang mengerjakan dan yang tidak mengerjakan, antara orang yang patuh dengan orang yang tidak patuh, akan sia-sia. Artinya bahwa kehidupan akhirat itu mutlak ada demi keadilan Allah Subhanahu wa taala untuk mengadili ini. Untuk mengadili siapa yang taat dan siapa yang tidak taat. In hada illa asatirul awalin. In hada, tidak ada ini, artinya berita, ucapan-ucapan tentang bahwa tidak akan ada kebangkitan setelah menjadi tanah dan kemudian menjadi tulang yang berserakan. Tidak akan ada kebangkitan hidup kembali. Itu hanya omongan kosong. Asatir itu jamak dari usturatun. Usturatun itu adalah ucapan yang diterima dari mulut ke mulut dan dari satu generasi dengan generasi yang lain tanpa dasar dan pemikiran logika yang benar. Katakan ini mitos. Itu mitos aja itu. Nah, diterima dari mulut ke mulut, diterima dari satu generasi yang lain. Gak bakalan ya, gak bakal bangkit kembali. Kita sudah jadi tanah, kita jadi belang-belulang, sudah berserakan. Kata mereka seperti itu. Dan ini ditiru oleh orang-orang musyrik Mekah tanpa reserve, tanpa berpikir. Oleh karenanya, seperti tadi ayat yang disinggung dalam surah Ali Imran, kita wajib berzikir dan wajib pula berpikir tentang ciptaan Allah ini. Karena berpikir tentang ciptaan Allah ini bisa menghasilkan ilmu dan kemudian bisa menghasilkan ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah begitu, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, karena berpikir tentang ciptaan Allah itu menghasilkan ilmu, bagi seorang ilmuwan yang jujur pasti percaya kepada Allah. Pasti percaya kepada Allah. Mereka akan merasakan kelemahan, merasakan keajaiban kalau seorang ilmuwan itu jujur. Tapi ada beberapa dari ilmuwan-ilmuwan itu yang tidak jujur. Ada fanatisme di situ dan sebagainya. Illa asatirul awalin, kecuali omongan-omongan kosong dari orang-orang terdahulu itu. Itu mitos saja itu. Mana buktinya? Wong kami dan bapak-bapak kami, nenek moyang kami sudah jauh lebih dulu meninggal. Mana enggak dibangkitkan? Ya memang enggak kelihatan mata. Oleh karenanya, seperti yang sering saya sampaikan, kehidupan akhirat itu adalah sesuatu yang gaib. Beberapa peristiwa-peristiwa gaib yang merupakan keimanan atau akidah yang pondasi daripada akidah kita. Oleh karenanya dalam surah kedua dalam Al-Qur'an itu disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka adalah orang-orang yang percaya terhadap hal-hal yang gaib. Hal-hal yang tidak bisa kelihatan mata. Nah, itu pondasi daripada kepercayaan seseorang terhadap kehidupan akhirat. Bal qalu mithla ma qala al-awwalun. Qalu idza mitna wa kunna turaban wa idzaman. Apakah benar setelah kami mati dan kemudian kami telah menjadi debu serta tulang belulang yang sudah berserakan, kita akan bangkitkan kembali? Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari mereka. Illa asatirul awwalin. Qul limanil ardu man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan wahai Muhammad, limanil ardu, milik siapa bumi? Wa man fiha, dan apa yang ada di bumi itu? In kuntum ta'lamun. Apabila engkau ta'lamun, mengetahui hal itu, siapa yang menciptakan, siapa yang mengatur, siapa yang menurunkan hujan,
Sayaquluna lillah. Mereka akan berkata lillah. Tapi kul afala tadhakkarun. Mengapa setelah kamu meyakini dalam hati kecilnya percaya kepada Allah dengan mengatakan bahwa semuanya itu milik Allah dan Allah yang mengatur, tapi mengapa mereka itu tidak tadakkarun, tidak berzikir, artinya tidak ingat kepada Allah? Ini kecaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu di dalam hati kecilnya percaya terhadap kemahakuasaan Allah, percaya terhadap sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Nenek moyang kita Indonesia dulu kan ada animisme, dinamisme, paham animisme dan paham dinamisme. Karena mereka itu yakin ada kekuatan di luar kekuatan manusia. Misalnya ketika bercocok tanam, kemudian dijangkiti hama, manusia tidak mampu menolak itu. Akhirnya mereka berkesimpulan bahwa itu ada kekuatan di luar kemampuan manusia. Ada kekuatan di luar kekuatan manusia. Cuma mereka tidak ada bimbingan dari agama. Tidak ada bimbingan dari Nur Hidayah. Kemudian mereka melampiaskan atau mewujudkan pemahaman tentang adanya kekuatan di luar kekuatan manusia itu pada kayu-kayu besar, pada sesuatu yang istilahnya berit, ya, apa angker dan sebagainya. Jangan ditebang ini, kalau ditebang bisa membahayakan, kan begitu. Nah itu artinya bahwa nenek moyang kita pun juga sudah mulai percaya bahwa di luar kekuatan manusia ada kekuatan lain yang tidak bisa kita jangkau. Nah, di sini mengaku kul man rabbus samawati kul limanil ardu man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, limanil ardu, milik siapa bumi itu, wa man fiha, dan apa yang ada di dalam bumi, kandungan bumi, di dalam perut bumi, dan siapa yang mengatur, in kuntum ta'lamun, jika kamu mau mengetahui, berpikir, merenung dan mengetahui. Sayaquluna lillah, dan mereka akan berkata lillahi, itu milik Allah. Tapi dikecam oleh Allah. Kul, katakan Muhammad, afala tadhakkarun. Maka mengapa mereka itu tidak mau berzikir, ingat kepada Allah? Kalau hati kecilnya sudah bicara begitu, tapi hati luarnya kemudian mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ayat ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengklarifikasi tentang kemahakuasaan dan kemahaesaan serta kemahasempurnaan Allah. Yang pertama dimulai dari kul limanil ardu, bertanya tentang bumi, siapa yang punya, siapa yang menciptakan, siapa yang mengatur. Nah, kemudian yang kedua, Rabbus samawati sam'i wa rabbul arsyil azim, siapa yang punya langit, siapa yang menciptakan langit yang tanpa cagak, tanpa tiang, kemudian menjadi naungan bagi kita, bumi yang kemudian dihampar bagaikan permadani. Siapa yang membuat dan siapa yang mengatur itu? Mereka hati kecilnya percaya, karena mereka yakin dan kita pun juga yakin makhluk-makhluk itu tidak akan tercipta dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan. Sayaquluna lillah kul afala tattaqun, mereka akan berkata lillahi, yaitu milik Allah. Kul afala tattaqun, maka katakan wahai Muhammad kepada mereka, afala tattaqun, kenapa engkau tidak takut kepada Allah? Kenapa engkau tidak takut kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya? Begitu juga ini dilanjutkan pertanyaan itu, kul man biyadihi malakutu kulli syai'in. Katakan wahai Muhammad, man biyadihi, siapakah yang ada di tangannya Allah, malakutu kulli syai'in, berupa alam-alam malakut. Wa yujiru la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah, mereka akan berkata lillahi, itu milik Allah. Kul fa anna tusharun, katakan Muhammad kepada mereka, fa anna tusharun, maka mengapa mereka itu terkena sihir? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kemudian membantah
kebohongan mereka, karena mereka sudah berbohong terhadap hati sanubarinya sendiri, hati kecilnya sendiri, yang tidak bisa dibohongi sebetulnya. Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun. Bal atainahum, bahkan kami mendatangkan kepada mereka bil haqqi, dengan sesuatu yang jelas, sesuatu yang benar, sesuatu yang hak. Wa innahum lakadzibun, dan sesungguhnya hak juga bahwa mereka itu adalah pendusta terhadap diri sendiri. Lakadzibun, mendustakan diri sendiri. Hati kecilnya mengaku bahwa semuanya adalah ciptaan Allah, semuanya yang mengatur Allah. Tapi kenapa mereka tidak mau berpikir? Kenapa mereka kemudian tidak mau bertakwa? Mattakhadallahu min waladi wa ma kana ma'ahu min ilah wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hirati. Faya Rabbi mati'ani bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alin wa ashabin bihim nil tubuyati. Wa ya Rabbi zidni bihi ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'ana bil hidayati. Wa ya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah. Fa ya Rabbi irhamni bihusni khatimati. Alaihi salatullahi thumma salamuhu wa alin wa ashabin bihim nil tuhajati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim.